Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Aisyah Muftiarini dari kelas 12-1. Aku bersekolah di MAN 23 Al-Azhar Asy-Syarif, Indonesia. Nah, kira-kira di video kali ini aku mau bahas topik apa ya? Jadi di video kali ini aku mau bahas sebuah topik penting, yaitu mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Mulai dari masuknya bangsa asing sampai awal abad ke-20. Yuk ikutin perjalanan waktu bersama aku. Sebenarnya semuanya itu bermula saat bangsa Eropa datang ke Nusantara pada abad ke-16. Awalnya mereka cuma ingin berdagang rempah-rempah. Tetapi karena melihat begitu kayanya keadaan alam Indonesia, mereka pun berusaha menguasai wilayah-wilayah strategis. Mulai dari Portugis, Spanyol, Belanda, sampai Inggris silih berganti untuk mencoba menguasai wilayah Indonesia. Dan tentu saja, rakyat Indonesia tidak akan tinggal diam begitu saja. Nah, sebenarnya perlawanan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan bangsa Eropa ini sudah dimulai sejak awal kehadiran bangsa Eropa. Dan hal ini dibuktikan dengan terjadinya beberapa perlawanan di beberapa daerah, seperti perlawanan di Maluku, di Aceh, dan juga di Jawa. Perlawanan di Maluku. Ketika Portugis datang dan memonopoli perdagangan rempah, kerajaan Ternate dan Tidore bangkit melawan. Dan dari perlawanan inilah muncul tokoh-tokoh penting seperti Sultan Babullah yang berhasil mengusir Portugis dari Ternate pada tahun 1575. Perlawanan Aceh yang melawan bangsa Portugis dan Belanda. Kerajaan Aceh muncul sebagai kekuatan besar di barat Nusantara. Pada masa Sultan Iskandar Muda, Aceh berulang kali melawan Portugis di Malaka dan menghadapi Belanda yang mencoba memperluas kekuasaan. Perlawanan di Jawa. VOC yang pada saat itu berusaha memperluas kekuasaannya melalui politik dagang dan adu domba, yang karena itulah memicu sejumlah perlawanan dari rakyat Jawa, seperti Perang Goa, Perang Jawa, dan masih banyak lagi. Untuk Perang Goa, ini dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Lalu Perang Jawa juga melibatkan kerajaan-kerajaan lokal. Dan terjadi juga berbagai konflik dengan VOC akibat penyalahgunaan kekuasaan dagang. Perlawanan besar abad ke-19. Nah, memasuki abad ke-19 ini, Belanda pun mulai memperkuat pemerintahannya. Namun, perlawanan rakyat juga semakin besar, lebih terorganisir dan melibatkan tokoh-tokoh besar. Contohnya, ada Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Ini adalah salah satu perang terbesar yang pernah terjadi di Nusantara. Hal ini sebenarnya dipantik mengenai konflik mengenai tanah, tetapi merupakan bentuk ketidakpuasan rakyat terhadap campur tangan Belanda. Dan Pangeran Diponegoro telah memimpin perang selama 5 tahun dan menggetarkan pemerintah kolonial. Yang kedua, ada Perang Padri yang terjadi pada tahun 1821 sampai 1837. Sebenarnya, hal ini berawal dari konflik internal di Minangkabau, namun kemudian menjadi perang besar antara kaum Padri yang melawan Belanda. Nah, tokoh yang terkenal antara lain adalah Tuanku Imam Bonjol. Perang Aceh yang terjadi pada tahun 1873 sampai 1904. Ini adalah perang terpanjang dalam sejarah Indonesia. Aceh yang terkenal gigih dalam melawan Belanda, sehingga dari Perang Aceh inilah melahirkan banyak tokoh-tokoh besar seperti Teuku Umar, Cut Nyak Cut Mutia, Panglima Polem, dan masih banyak. Nah, semangat juang rakyat Aceh pun membuat Belanda harus mengerahkan kekuatan besar selama puluhan tahun. Yang terakhir ada Perang Banjar, Perang Bali, dan Perang Lombok. Di berbagai daerah, sebenarnya rakyat dan kerajaan lokal pun tidak tinggal diam dalam melawan Belanda dan bangsa Eropa lainnya. Mereka melawan ketika Belanda memaksakan kontrol politik dan ekonomi. Memasuki awal abad ke-20, di mana lahirnya perlawanan baru. Memasuki awal abad ke-20 ini, bentuk perlawanan bangsa Indonesia mulai berubah. Dari yang tadinya perlawanan dalam bentuk fisik, seperti perang dan lain sebagainya, mulai berubah menjadi perlawanan modern yang berbasis organisasi. Karena perlawanan fisik dinilai sudah tidak cukup untuk menghadapi kekuatan modern Belanda. Nah,
Pada awal abad ke-20 inilah lahirlah beberapa organisasi penting, seperti Budi Utomo pada tahun 1908, yang dimana organisasi ini menandai awal kebangkitan nasional. Yang kedua adalah Sarekat Islam pada tahun 1911 sampai 1912, di mana ini adalah organisasi dengan massa terbesar pada saat itu. Yang ketiga adalah organisasi Indische Partij. Organisasi ini merupakan perintis ide kemerdekaan yang saat itu didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Douwe Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Dan yang terakhir ada Perhimpunan Indonesia di Belanda yang membawa gagasan Indonesia Merdeka di tingkat internasional. Nah, peralihan inilah menandai bahwasannya perjuangan rakyat Indonesia semakin terarah, terorganisir, modern, dan nasionalis. Nah, teman-teman, itu dia gambaran lengkap mengenai bagaimana bangsa Indonesia yang tidak pernah berhenti melawan penjajahan Eropa dari abad ke-16 sampai abad ke-20, mulai dari pertempuran fisik, perang besar, hingga sampailah perjuangan modern melalui organisasi. Semua perlawanan itu sebenarnya pada akhirnya bermuara pada satu tujuan besar, yaitu kemerdekaan Indonesia. Perjuangan melawan kekuatan Eropa ini sebenarnya bukan hanya sekedar konflik fisik, tetapi ini adalah pertempuran kehendak, martabat, dan keyakinan bahwasannya bangsa Indonesia ini berhak berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Nah teman-teman, izinkan aku mengutip suatu perkataan dari salah satu bapak pendiri bangsa kita, yaitu Bapak Muhammad Hatta. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah tinggal nama. Berpeganglah pada janji kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda, marilah kita bersama-sama mewarisi semangat juang para pahlawan yang telah mendahului kita. Perjuangan para pahlawan yang telah menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke merupakan suatu bukti bahwasannya perbedaan yang ada di Indonesia ini adalah kekuatan, bukan justru sebagai ajang pemecah belah. Lalu, bentuk penjajahan kita pada hari ini mungkin berbeda, maka lawanlah kebodohan, korupsi, kemiskinan, dan sikap apatis dengan pendidikan, inovasi, dan integritas. Dan yang terakhir, kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan sesuatu yang mahal, dan hal ini adalah yang selalu diperjuangkan oleh para pahlawan yang telah mendahului kita. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini dengan bukti nyata, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Semangat juang para pendahulu adalah obor yang harus kita bawa. Marilah kita pastikan bahwasanya api perjuangan ini tidak akan pernah padam. Sampai jumpa di vlog aku berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.